Masa idaku hampir saja selesai. Hati ini semakin gundah gulana, merasa berat jika harus mengiyakan permintaan Umi. Sedangkan Abraham sudah hampir 3 bulan ini, lelaki berambut panjang itu tidak mengirimkan kabar. Mungkin dia sudah lupa kepadaku, atau mungkin sudah mendapatkan pengganti Lucy di Jakarta sana. Aduh, Mailah, kenapa kamu harus selalu memikirkan pria yang sama sekali tidak pernah mencintai kamu? Janganlah gede rasa dengan perhatian yang selama ini Abraham tunjukkan. Jangan baper. Dia baik dan perhatian kepadamu karena ingin menjalankan amanah ibu. Tuhan, apakah ini jawaban dari doa-doa yang kupanjatkan selama ini? Menghela nafas dalam-dalam, melonggarkan dada kemudian mengembuskannya perlahan. Ingin menghubungi Abraham, tetapi aku urungkan, takut mengganggu waktunya. Assalamualaikum, Mbak Mailah. Tok, tok, tok. Terdengar seseorang santriwati mengetuk pintu sambil mengucap salam. Gegas membuka pintu karena dari nada suara santriwati tersebut terdengar sangat panik. Ada apa, Dek? Tanyaku, memegang kedua bahu gadis berkerudung putih itu. Dipanggil Ning Mahfiah, Umi Hanifah masuk rumah sakit, ucapnya terbata. Karena sepertinya dia habis berlari. Lekas mengambil sweater, mengenakan kerudung, kemudian berjalan mengikuti santriwati itu menuju parkiran. Hayu Mbak, biar saya antar ke rumah sakit. Pak Rahmat, supir Abayai, membukakan pintu mobil, membawa kendaraan roda 4 itu menuju rumah sakit. Setelah aku masuk, seluruh keluarga besar Umi sudah berkumpul di sana. Anak, menantu, juga cucu-cucu Umi, hampir semua mendampingi. Mailah, kapan kamu akan menikah dengan Azmi? Tanya Umi pelan. Hampir tidak terdengar. Hening, aku ingin menjawab, tetapi lidah ini terasa kaku. Oke, Umi artikan diam kamu sebagai penolakan. Tidak apa-apa, kalian tidak berjodoh. Bibir pucat Umi Hanifah melengkung indah. Matanya mulai terpejam. Aku sangat takut kalau dia akan pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Jika Gus Azmi bersedia, sekarang pun Mailah siap, Umi, ucapku spontan. Sebab begitu takut kehilangan Umi. Alhamdulillah, jawabnya seperti berbisik. Tapi Mailah telepon bapak Mailah dulu, supaya beliau datang ke sini untuk menjadi wali. Umi mengangguk lemah. Aku memohon diri keluar ruangan, berniat menghubungi bapak dan memintanya untuk datang ke pesantren. Tanpa terasa, 2 bulir air bening meluncur begitu saja membasahi pipi. Ya Allah, sejujurnya aku belum siap menikah dengan Gus Azmi. Aku masih berharap Abraham menjemput dan meminangku, walaupun sepertinya itu mustahil. Sudah lebih dari 4 bulan dia tidak memberi kabar. Nomor kontaknya pun sudah tidak lagi bisa dihubungi. Bersandar di dinding lorong rumah sakit, menangis tergugu hingga tubuh ini merosot dan bersimpu di lantai. Kalau tidak mau jangan dipaksakan, Dek. Nanti justru hati kamu yang sakit. Saya tidak masalah jika Dek Mailah menolak saya untuk yang kedua kalinya. Mungkin kita tidak berjodoh. Aku menoleh mencari sumber suara. Akan tetapi hanya terlihat siluet hitam di balik tembok pembatas. Aku paham betul postur tubuh itu, Gus Azmi. Lekas beranjak, membetulkan gamis dan hijab, lalu menghapus air mata. Ku hampiri siluet hitam itu, dan Gus Azmi sedang berdiri sambil menatap lurus ke depan. Gurat luka serta kecewa terpancar jelas di wajah Tedun dengan aura surga itu. Membuat diri ini merasa berdosa jika lagi dan lagi harus menolaknya. Bismillah, Gus, kita akan menjalaninya bersama. Demi Umi, saya sangat menyayangi Umi, tidak mau mengecewakan beliau. Pelan aku berujar, dengan bibir bergetar dan air mata kembali menggelayut di pelupuk. Tapi saya tidak mau menjalani pernikahan secara terpaksa, Dek. Saya tahu kalau Dek Mailah mencintai Mas Bram. Bukan saya. Dek Mailah juga sedang menunggu kedatangan dia untuk meminang adik. Saya tidak mau menyakiti hati adik dan juga Mas Bram. Takut memutus tali silaturahmi antara kita bertiga.
Ucapnya penuh wibawa juga kelembutan. Aku tertunduk diam. Lama kami saling membisu dengan pikiran serta perasaan masing-masing. Sesekali terdengar helaan nafas Gus Azmi yang terdengar begitu berat. Sekilas aku meliriknya. Mata pria berhidung bangil tersebut sudah dipenuhi kaca-kaca. Saya mau menikah dengan jenengan, Gus. Saya akan berusaha mencintai jenengan, kataku mantap. Bismillah. Semoga saja ini jalan yang terbaik. Ponsel dalam genggamanku berdering. Bapak memanggil. Assalamualaikum, Pak. Sapaku lembut pada pria paling aku cintai di ujung sambungan telepon sana. Apa kamu sudah mantap? Kamu baru bercerai dengan Ibnu. Sudah mau menikah lagi? Cecar bapak. Sebab tadi aku hanya mengirim pesan supaya datang ke Tegal untuk menjadi wali nikahku, tanpa menyebutkan siapa calon suamiku. Bukannya aku tidak sopan, karena hanya mengirim pesan kepada orang tua. Bukan menghubunginya langsung lewat sambungan telepon, tapi karena tidak sanggup mengatakannya. Lidah ini terasa keluh. Insya Allah yakin, Pak, Gus Azmi tidak akan mungkin menyakiti perasaan aku ataupun mengkhianati nanti. Insya Allah dia jodoh terbaik yang dikirimkan Allah untuk Mailah, terangku panjang lebar. Dan langsung disambut ucapan hamdalah oleh kedua orang tuaku. Pasti saat ini bapak dan ibu sedang berbahagia, karena akhirnya aku menikah dengan laki-laki yang mereka idam-idamkan. Bapak naik pesawat saja, nanti biar Maila jemput di bandara. Nggak usah dijemput. Dari Tegal ke bandara itu jauh banget. Mosok calon manten malah kelayapan jauh-jauh. Ya sama Gus Azmi toh, Pak. Apalagi sama calon suamimu. Belum halal, jangan pergi berduaan. Nanti ditemani syaitan. Walaupun bapak yakin Gus Azmi bisa menjaga diri. Ya sudah, bapak sama ibu siap-siap dulu. Kamu hati-hati di sana. Assalamualaikum. Belum sempat menjawab salam darinya, bapak sudah terlebih dahulu memutuskan sambungan telepon. Sepertinya dia sangat senang mendengar aku akan menikah dengan Gus Azmi. Kita ke kamar, Dek. Gak enak dilihat orang malam-malam berduaan di luar, ucap Gus Azmi pelan, namun mampu membuatku terperanjat. Maksud saya ke kamar rawat inap Umi. Dia meluruskan. Astagfirullah. Otak, kenapa sampai berpikir macam-macam kepada lelaki alim itu? Ini kan rumah sakit, bukan lagi di asrama atau hotel. Kalau dia mengajak ke kamar, ya pasti kamar rawat inap. Senyum tipis tergambar di bibir merah Gus Azmi. Dia berjalan mendahului, karena tidak mau aku berada di depan. Takut zina mata katanya. Semua mata tertuju kepada kami saat memasuki kamar inap Umi. Ada yang terlihat bahagia, ada pula yang terlihat tegang. Memangnya ada apa? Apa Gus Azmi mengatakan sesuatu sebelum dia keluar dari kamar ini? Sudahlah, tidak mau berprasangka buruk. Aku harus fokus kepada kesehatan Umi dan juga persiapan pernikahanku yang akan dilangsungkan segera. Ahmad, besok bisa minta tolong antarkan Mas beli cincin? Tanya Gus Azmi kepada sang adik yang wajahnya begitu mirip dengan dia. Bisa, Mas. Ajak Mahfia sama Mbak Maila juga. Takut kayak aku waktu beliin cincin buat Hafsah, dia nggak ikut. Cincinnya kekecilan, sahut Gus Ahmad terkekeh. Iya, Gus Azmi menjawab singkat. Apa dia tidak suka kalau aku ikut? Aduh Mailah, jangan berprasangka buruk terus kepadanya. Kamu belum mengenal Gus Azmi luar dalam. Semoga saja aslinya tidak sedatar dan sedingin sampulnya. Hampir 1 jam kami mengitari pasar, melihat-lihat koleksi cincin di beberapa toko emas. Namun entah mengapa Gus Azmi selalu bilang kurang sreg dengan cincin pilihan sang adik. Wajah pria itu terlihat gusar. Apa dia sebenarnya tidak memiliki uang cukup ya? Inisiatif, aku memilih sendiri cincin yang aku mau. Aku menunjuk sebuah cincin dengan kadar emas termudah, supaya Gus Azmi tidak merasa malu kalau ternyata dia tidak memiliki uang, karena harganya tidak terlalu mahal, hanya 350.000 saja per gramnya. Kamu yakin, Dek? Tanya Gus Azmi tanpa menoleh ke arahku.
Iya, Gus. Mencoba menyematkan cincin emas seberat 2 gram tersebut di jari manis. Pas. Masih banyak model yang lain loh, Mbak. Ning Mahfia menatapku ragu. Saya suka yang ini, Dek. Jawabku berdusta. Tidak mau membuat malu Gus Asmi. Takut uangnya tak cukup jika memilih yang lebih mahal. Gus Asmi menatap sekilas. Dia mengulas senyum, kemudian segera membayar cincin tersebut dan mengajak kami naik ke lantai 2 mencari baju gamis, kerudung dan mukena. Tidak lupa juga melihat-lihat kebaya pengantin untuk akad nikah kami nanti. Kalau menurut saya, Gus, mendingan kebayanya nyewa saja. Toh cuma dipakai sebentar, mubazir. Nanti ujung-ujungnya cuma dipajang di lemari doang. Usulku, menghemat budget. Memangnya tidak apa-apa kalau pakai baju sewaan, Dek? Tanya Gus Asmi. Lagi, sepertinya dia meragukan calon istrinya. Jangan khawatir jika menikah dengan aku, Gus. Saya itu tipe perempuan yang mau menerima suami apa adanya. Dulu saja, di tahun pertama hingga tahun kelima pernikahanku dengan Mas Ibnu, aku bisa hidup pas-pasan. Bahkan boleh dibilang serba kekurangan. Dada ini tiba-tiba berkedut nyeri mengingat kenangan itu. Ketika susah aku mendampingi, setelah sukses orang lain yang menikmati. Bersambung.